Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku Puput Andi. Di video kali ini aku akan ngebahas keajaiban sholawat munjiah, yang mana berkat sholawat tersebut keinginan aku untuk mempunyai warung sendiri alhamdulillah dapat terwujudkan teman-teman. Nah, seperti apa cerita dan keajaiban yang sudah aku rasakan buat teman-teman? Simak terus videonya ya. Nah, dari proses aku berhijrah, aku memang mulai rutin untuk mendengarkan kajian dari YouTube, yang mana kajian itu adalah dari Habib Novel Alaidrus, dari Ustadz Yusuf Mansur, dari Ustadz Abdul Somad, dan dari Ustadz Hadi Hidayat, dan banyak lagi yang aku dengarkan kajian-kajian dari beliau semua, yang aku praktekin dalam kehidupan aku sehari-hari, dan banyak sekali manfaatnya teman-teman buat kehidupan aku. Untuk beliau semua, aku selalu berdoa semoga beliau semua selalu dalam lindungan Allah dan dikasih kesehatan, keberkahan. Karena kajian yang beliau sampaikan itu benar-benar aku praktekin, dan alhamdulillahnya Allah banyak sekali kasih keajaiban buat aku teman-teman. Nah teman-teman, singkat cerita, aku tuh cerita sama suamiku, yang mana aku kepengen mempunyai warung sendiri teman-teman, kepengen buka usaha sendiri. Karena waktu itu kan aku kan ngeliat ya di Google gitu kan, aku ngeliat beberapa franchise minuman yang modalnya mungkin lumayan, tapi penghasilannya itu dari penjualan yang dijual hanya 5.000 atau 6.000 tuh mendapatkan omset yang lumayan teman-teman. Nah di situ aku tuh mulai tertarik, kepingin gitu loh membuka franchise minuman kan pada saat itu, dan tapi aku bingung, belum ada biayanya kan. Aku bilang gimana ya, aku mau usaha kedai minuman nih. Terus udah gitu suamiku alhamdulillah meresponnya dengan baik. Ya udah, nanti kalau kita ada rezeki kita buka, tapi nanti siapa yang mau jagain anak kita, dia bilang begitu kan. Ya udah, nanti dia dipikirin nanti, kalau enggak ya paling aku bawa saudara aku yang nganggur untuk kerja sama aku, jadi dia yang kerja, jadi kita ntar bagi hasilnya gitu loh teman-teman. Nah jadi di samping aku mempunyai keinginan, aku juga setiap aku sholat itu aku ngamalin sholawat munjiah tersebut teman-teman. Dan di situ aku mempunyai tujuan dan maksud kalau aku tuh kepengen punya warung, dan aku bilang sama Allah, ya Allah aku kepengen punya warung sendiri. Aku ngomong begitu teman-teman. Nah waktu itu di hari yang keempat suamiku bilang begini, nanti kalau misalkan ada rezekinya kamu mau buka apa, yang mau buka minuman apa, dia bilang begitu. Coba kasih tahu aku. Terus aku kasih tahu lah minuman ini kalau biaya franchise-nya segini Pak. Tapi nanti gimana ya warungnya, di mana ya kita buka usahanya, di mana enaknya. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku udah dapet tempatnya juga. Dan suamiku bilang ya udah, banyak-banyak berdoa aja, nanti mudah-mudahan kita bisa buka warung tersebut. Suamiku bilang begitu. Dan malamnya itu suamiku ngajak makan teman-teman, yang mana memang kita biasa kalau makan malam kadang suka keluar rumah kalau pas lagi aku nggak masak ya teman-teman. Jadi tuh aku jalan sama suamiku, nggak jauh lah ya dari rumah, di situ banyak orang yang dagang makanan dan kita jalan kaki ke sana. Dan memang rumahku itu dekat sama pertigaan gitu ya teman-teman ya, yang banyak lalu lalang truk-truk teman-teman. Jadi aku tuh kalau keluar rumah tuh sebenarnya nggak dibolehin kalau sendiri teman-teman, harus sama suamiku. Dan akhirnya aku mau menyeberang ke sana teman-teman, dan memang di sebelah kanan aku tuh sekitar jarak ada 1 meteran ya teman-teman, itu ada perempuan dan laki-laki memang juga pada mau nyebrang. Namanya di sana kan jalanan buat lalu lalang orang ya teman-teman ya. Nah singkat cerita teman-teman, ketika kita mau nyebrang, suamiku udah dapat telepon teman-teman.
Nah dapat telepon, yang mana waktu itu telepon dari bosnya langsung, ya dia kan nggak enak kalau dia nggak angkat. Dia angkat lah, dan memang di belakang yang kita mau nyebrang itu ada halte teman-teman, jadi kita mundur sedikit supaya suara telepon yang suamiku angkat itu kedengeran gitu loh teman-teman, jadi nggak kedengeran suara jalan. Jadi kita sempat ke belakang dikit kan ke halte tersebut. Dan setelah suamiku tutup telepon itu, ada kejadian yang aku kaget banget sama suamiku di situ. Yang orang yang nyebrang tadi itu ketabrak truk teman-teman, dan semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan aku nggak kebayang waktu itu teman-teman gitu loh. Di situ aku kaget banget. Mungkin kalau pada waktu itu suamiku nggak angkat telepon dari bosnya, nggak dapet telepon dari bosnya, mungkin aku pun sama suami udah kejadian ikut dalam tragedi itu teman-teman, karena remnya itu blong, jadi dia itu nabrak langsung, truknya itu keguling miring gitu loh teman-teman, langsung keguling. Dan itu bener-bener aku itu spontan banget, aku shock. Dan di situ antara aku kepengen makan dan enggak ya teman-teman, perutku juga lapar, suamiku juga kasihan lapar, namanya dia baru pulang kerja kan ya teman-teman, kita juga belum makan kan, aku pun juga baru makan jam 12 siang gitu loh. Jadi itu pun udah malam ya, udah jam 8. Jadi ya perut aku juga lapar ya teman-teman gitu. Di situ aku nggak banyak cerita sama suamiku, aku juga nggak berani untuk ngeliat ya teman-teman ya. Dan kita makan dengan biasa, dan aku tahu raut wajah muka suamiku tuh kayak kasihan juga gitu loh, kayak kita juga shock ya, gimana sih ya di depan mata kita gitu loh ada kejadian tragedi kecelakaan, dan alhamdulillah Allah masih lindungi aku dan suamiku teman-teman. Nah singkat cerita dari kejadian itu, aku tuh sadar hidayah yang datang ini dari Allah itu benar-benar sangat aku syukurin teman-teman. Allah tuh sangat baik sekali gitu loh. Dari kejadian itu mungkin kalau misalkan aku ikut nyebrang, aku saat ini nggak ada di sini teman-teman gitu loh. Dan apa sih yang udah aku lakuin gitu loh teman-teman di dunia ini gitu loh. Jadi aku bersyukur dengan aku berhijrah seperti ini, Allah banyak kasih sinyal-sinyal hidayah buat aku yang langsung aku ambil, karena aku berpikir pada saat itu kematian itu nggak pandang umur teman-teman gitu loh. Dan aku nggak mau yang namanya menunda-menunda sholat, aku nggak mau yang namanya menunda-menunda ibadah, karena aku nggak tahu gitu loh kapan sih aku masih ada di dunia ini gitu. Dan disitulah aku mulai sesering mungkin dengar kajian-kajian yang selama di dalam rumah itu aku benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya mendengarkan kajian, ibadah, sholat, dan ngaji teman-teman, serta zikir. Dan aku nggak lupa perbanyak sholawat teman-teman. Dan disitulah teman-teman benar-benar Allah itu langsung mengabulkan doa aku secara kontan dalam jangka waktu kurang lebih 2 mingguan teman-teman. Aku tuh dapat surprise, kejutan dari suamiku, yang mana aku yakin banget itu semua tuh surprise dari Allah yang diberikan perantaranya melalui suamiku teman-teman. Nah teman-teman, seperti apa kejutannya? Silakan teman-teman lihat seperti ini. Alhamdulillah banget teman-teman, aku tuh mendapatkan 15 juta waktu itu dari suamiku, yang mana juga aku juga nggak kepikiran akan mendapatkan uang tersebut dari suamiku. Dan ternyata dia itu main yang namanya harisan teman-teman. Jadi itu dia tuh memang nggak cerita sama aku, sama sekali dia nggak cerita gitu. Dan alhamdulillah banget, sholawat yang selama ini aku bertawasul, aku dawamin sholat tersebut 100 kali teman-teman, itu Allah bayar dengan kontan teman-teman. Allah kasih surprise-nya langsung, aku nggak perlu nunggu sebulan bahkan setahun, aku tuh langsung dapat surprise dari Allah, yang mana aku bener-bener memang memantapkan diri untuk berhijrah benar-benar. Dan aku juga
membaca sholawatnya juga dengan benar-benar istiqomah, minta semuanya itu apa-apa minta aja dah sama Allah aku sekarang gitu loh. Jadi gimana ya, aku merasa benar-benar banyak banget kebaikan-kebaikan yang Allah udah berikan ke aku gitu loh teman-teman. Dan buat teman-teman, kalau teman-teman mempunyai maksud, tujuan, hajat, dan keinginan, kita serahin semua sama Allah dengan memegang sholawat teman-teman. Karena sholawat itu adalah mempermudah segala urusan kita teman-teman. Jadi kalau kita berdoa tanpa sholawat kayaknya kurang afdol kalau aku sendiri ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin banyak yang sudah mengenal sholawat munjiah dan mungkin ada yang belum mengenal sholawat munjiah teman-teman. Kita pasti dong kalau rumah kita dekat masjid tuh tahu gitu loh sholawat munjiah itu. Kita pernah dengar lah ya sholawat munjiah itu seperti apa. Mungkin ada yang nggak tahu, oh ini namanya sholawat munjiah gitu teman-teman. Nah teman-teman, sholawat munjiah yang aku baca adalah seperti ini teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min zami'il ahwali afat wa tazilana biha zamil hazat wa tutahhiruna biha min zamis sayiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tubaliguna biha aqsal goyat min zami'il qairatu fil hayati wa abril mamat. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan. Dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati. Nah teman-teman, salawat tersebut yang aku baca itu udah benar-benar paket yang komplit ya teman-teman ya. Jadi mendatangkan segala kebaikan-kebaikan dan menghilangkan segala keburukan. Dan setiap apapun sholawat semuanya itu bagus teman-teman. Dan tinggal kita gimana aja mau mengamalkannya secara istiqomah. Yang mana kalau kita mengamalkannya dengan istiqomah, benar-benar dengan minta pengharapan sama Allah, insya Allah Allah akan mengabulkannya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja, sabar aja gitu teman-teman. Kita jalan kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Sholat jangan lupa ditinggalin. Kalau bisa sholat itu tepat waktu ya teman-teman ya. Ketika Allah memanggil kita, kita buru-buru sholat gitu teman-teman. Dan itu pun menjadi paket buat kebaikan buat kita juga teman-teman gitu loh. Karena semuanya yang kita jalani seperti sholat, seperti sholawat itu semuanya berbalik ke kita semua teman-teman gitu loh. Karena senjatanya orang mukmin itu adalah doa gitu. Kalau kita hidup ini nggak ada doa, kita nggak ada meminta pengharapan sama Allah, itu udah aku pernah ngerasain tuh sumpek banget hidup ini teman-teman. Dan tapi ketika aku mulai proses untuk berhijrah dan aku buang kemauan-kemauan aku, ibarat kata masalah tentang dunia yang aku cari itu akhirat, insya Allah dunia itu akan mengikuti kita teman-teman. Yang terpenting adalah kita tetap istiqomah dalam beribadah, dalam sholawat. Karena amalan yang terbaik itu adalah sholawat teman-teman. Jadi seperti halnya kayak kita misalkan bekerja, kita dapat balasan dari bos kita aja. Kalau kita misalkan kita mau WA bos kita ya, owner kita dapat balasan langsung, itu kita udah senang banget ya, udah girang banget ya teman-teman. Apalagi kita membaca sholawat, 1 kali sholawat aja kita udah dapat balasan 10 loh teman-teman. 10 balasan dari Allah. Apa nggak kita senang? Karena Allah yang menciptakan kita gitu loh teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi proses untuk berhijrah, yang lagi proses untuk membaca sholawat, yang lagi proses dalam hal-hal kebaikan, semoga teman-teman selalu istiqomah, dan aku pun juga begitu gitu loh. Karena dunia ini tempat berladang kebaikan. Jadi benar-benar manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk nantinya saat kita berpulang, kita mendapatkan jaminannya surga teman-teman, insya Allah, amin. Dan
Pokoknya buat teman-teman yang mau mempunyai hajat, keinginan, teman-teman sholawatin aja. Insya Allah berkat sholawat tersebut, apa yang menjadi hajat teman-teman, apa yang menjadi keinginan teman-teman akan terpenuhi, akan Allah kabulkan. Sekian dulu teman-teman informasi dariku. Semoga informasi dariku ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.